Dan alasan Tony membuatku sedikit kaget. Di beberapa tempat yang batal kami kunjungi, Tony bercerita bahwa dia melihat makhluk-makhluk mengerikan di warung tersebut. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Hendra di Pekanbaru. Diary, karena kenakalanku tahun 1994 aku terpaksa pindah dari kota kelahiranku di Pekanbaru ke kota Solo di Jawa Tengah untuk meneruskan sekolahku yang saat itu baru kelas 2 SMA. Meskipun di Solo aku juga memiliki saudara, namun aku memilih untuk kos di sana. Orang tuaku pun akhirnya menyetujui keinginanku tersebut. Yang membuatku sedikit kesulitan saat di sekolah adalah faktor bahasa. Beberapa guru dalam menyampaikan pelajaran sekolah menggunakan bahasa Jawa khas Solo. Sementara aku sendiri sama sekali tidak mengerti bahasa Jawa. Namun berbekal tekad yang kuat dan dengan susah payah karena terkendala bahasa, akhirnya aku bisa menamatkan sekolahku dengan tepat waktu di salah satu SMA di kota Solo. Diary, setamat SMA aku melanjutkan kuliah di kota Jogja. Aku menempuh kuliah mulai dari jenjang S1 sampai S2 dan keduanya aku selesaikan tepat waktu. Bukan mau sombong, dulu waktu SMA di Pekanbaru aku memang nakal hingga akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Namun otakku sebenarnya termasuk encer untuk berpikir, dan kenakalanku sebenarnya akibat salah pergaulan dengan teman-temanku di sana. Beberapa teman SMA-ku yang waktu itu dikeluarkan dari sekolah, ada yang melanjutkan ke kota lain dan ada juga yang tidak melanjutkan sekolah. Dari pihak sekolahku sendiri sepertinya membuat edaran ke sekolah-sekolah yang lain di kota Pekanbaru untuk tidak menerima siswa-siswanya yang dikeluarkan karena kenakalan yang kami perbuat, hingga kami terpaksa meneruskan ke kota lain. Diary, selesai kuliah S2 aku menikah dengan seorang wanita asli Jogja dan kemudian aku bawa istriku ke Pekanbaru karena aku mendapatkan pekerjaan di salah satu perguruan tinggi negeri di Pekanbaru sebagai dosen. Istriku sendiri juga bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Namun akhirnya memutuskan pindah ikut denganku ke Pekanbaru. Aku menghubungi temanku yang bekerja di sebuah perguruan tinggi swasta di Pekanbaru yang kebetulan memiliki prodi yang sama dengan tempat istriku mengajar sebelumnya. Akhirnya istriku pun bisa diterima sebagai dosen di sana. Diary, singkat cerita, saat anakku berusia 7 tahun,
Aku dan istriku ingin melanjutkan studi ke jenjang S3 di Jogja. Akhirnya kami kembali ke Jogja. Aku putuskan untuk mengontrak sebuah rumah. Aku tidak enak jika harus tinggal di rumah mertuaku. Meski demikian, aku sering main ke rumah mertuaku. Mertuaku tinggal bersama adik iparku, Tony namanya, yang 2 tahun lalu baru saja menikah. Namun sampai sekarang belum memiliki anak. Setiap akhir pekan kami sering pergi untuk sekedar wisata ataupun makan di luar. Dan yang membuatku sedikit heran, Tony sering menolak untuk makan di beberapa tempat yang menurutku enak, karena tempat tersebut ramai pengunjung. Dan alasan Tony membuatku sedikit kaget. Di beberapa tempat yang batal kami kunjungi, Tony bercerita bahwa dia melihat makhluk-makhluk mengerikan di warung tersebut. Aku jadi teringat cerita istriku, kalau adik laki-lakinya itu memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya, atau istilahnya anak indigo. Aku sendiri jadi ikut-ikutan fobia jika hendak pergi makan dengan Tony. Jangan-jangan nanti warung atau restoran yang aku kunjungi ada demitnya. Dan menurut Tony, dia sendiri juga heran kenapa agak susah mencari resto atau warung makan di Jogja yang tidak ada demitnya. Namun Tony sendiri bilang tidak semua demit yang ada di warung makan adalah penglaris. Kadang demit itu memang tinggal di sekitar bangunan resto, entah itu di pohon atau di WC. Kalau demit penglaris biasanya dia nampak sibuk di sekitar dapur meludahi makanan yang akan disajikan. Namun jika demit itu hanya diam saja, kemungkinan dia memang sudah tinggal di sekitar resto sebelum resto tersebut dibangun. Diary, pernah kami hendak masuk ke sebuah warung makan yang dulu terkenal dengan slogannya ramai di mana-mana. Kebetulan warung makan tersebut satu jalur setelah kami pulang dari tempat wisata dan perut kami sudah sulit diajak kompromi. Baru saja kami memarkir kendaraan, Tony mendadak bilang, "Kita cari tempat lain saja." "Ada apa, Ton?" tanyaku. "Itu ada makhluk hitam menyeramkan di dekat dapur dan makhluk hijau mondar-mandir di sekitar meja makan," jawab Tony. Waduh, ini warung ketiga yang batal kami singgahi hari itu karena adanya penampakan makhluk halus yang menyeramkan yang dilihat oleh Tony. Akhirnya kami batal makan siang jelang sore di warung tersebut. Kami melanjutkan perjalanan pulang. Namun sebelum sampai rumah, Tony bilang, "Kita makan di warung itu saja ya," sambil menunjuk sebuah warung steak yang cukup terkenal di kota Jogja. Kami pun mampir warung makan itu. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Hendra di Pekanbaru. Terima kasih Mas Hendra yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Hendra atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.